Assalamualaikum. Hi everyone, nice to see you. How are you today? Alhamdulillah, we meet again today to learn English together. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama belajar bahasa Inggris. Well, today we will learn about narrative text. Hari ini kita akan belajar tentang teks naratif. What is narrative text? Apa itu teks naratif? Apakah ada yang tahu? Definition. Pengertian. The narrative text is a text that tells about something that is fictitious and only in the form of essays from the writer only. Pengertian dari teks naratif adalah teks yang menceritakan tentang sesuatu hal yang bersifat fiktif dan hanya berupa karangan dari si penulis. The purpose. What is the purpose of narrative text? Apa tujuan dari teks naratif? The purpose are as entertaining, educating, telling, conveying the author's experience, or as a medium to develop the imagination of the reader. Tujuan dari teks naratif adalah seperti menghibur, mendidik, memberitahu, menyampaikan pengalaman, pengarang atau sebagai media mengembangkan imajinasi pembaca. And now, generic structure. Sekarang adalah susunan teks. The first is orientation. Yang pertama adalah pendahuluan. And the second, complication. Yang kedua adalah awal masalah. Dan yang ketiga, resolution atau akhir cerita dan solusi. And the last, reorientation, yaitu penutup. And now let me explain about generic structure. The first is orientation. Yang pertama adalah pendahuluan. The orientation is the opening of the story that contains the introduction of the characters, the background time, place of the story. Pendahuluan atau pembukaan cerita yaitu yang mengandung pengenalan tokoh, latar belakang waktu, dan tempat dari cerita tersebut. And the second, complication. Awal masalah. The complication is the main characters start experience conflict in his life and to be climax of the conflict. Awal masalah di sini yaitu tokoh utama mulai mengalami konflik dalam kehidupannya dan hingga menjadi puncak masalah. And then, resolution, solusi. The resolution of the narrative text is the ending of the story section. In this section, all the problem must be resolved by the main character. Resolusi di sini adalah bagian akhir cerita atau ending. Pada bagian ini, semua masalah sudah harus terselesaikan oleh sang tokoh utama. And the last is reorientation. Reorientation is optional. It's contained of moral values and suggestion from the writer. Dan yang bagian terakhir adalah penutup. Penutup di sini adalah penutup dari suatu cerita yang bersifat opsional. Penutup di sini berisi tentang pesan moral dan saran dari si penulis. Language feature. Unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang harus ada dalam narrative text yang pertama adalah use action verb past tense. Menggunakan kata kerja dalam bentuk lampau seperti walk, saw, seperti melihat, berjalan, dan seperti itu. Dan yang kedua, use noun, menggunakan kata ganti orang, seperti the princess, the queen, and so on. The third, use adjective of noun phrase. Yang ketiga, menggunakan kata sifat yang membentuk noun phrase. Dan yang keempat, use
conjunction, menggunakan kata hubung, seperti before, after, next, after that, dan lain sebagainya. And now kinds of narrative text. Dan sekarang adalah macam-macam teks naratif. The first is fairy tale, yaitu kisah peri, seperti Cinderella dan lain sebagainya. And the second, folklore, cerita rakyat. And the third is legend, cerita legenda. And the fourth is horror, cerita horor. And the fifth, fable, cerita tentang hewan. And the sixth is myth, yaitu cerita mitos. And the seventh is history, cerita sejarah. And then science fiction, yaitu cerita fiksi, science. And the last is personal experience, yaitu pengalaman pribadi dari si penulis. Here are the examples of narrative text. The folklore of Malin Kundang, cerita rakyat tentang Malin Kundang. The fable of Rabbit and Tortoise, cerita tentang kelinci dan kura-kura. The legend of Toba Lake, legenda Danau Toba. The myth of Yeti, mitos tentang Yeti. The fairy tale of Cinderella, kisah cerita tentang Cinderella. And the last is the science fiction of Star Wars, yaitu fiksi sains tentang Star Wars. Ya, ini adalah beberapa contoh ya dari banyak cerita yang ada dalam narrative text. Oke, sekarang saya akan berikan satu contoh daripada teks naratif. A fairy tale of Cinderella. Once upon a time lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and stepsister. Her stepmother and stepsister treated her badly. One day, a prince of kingdom invited all girls to the ball. Cinderella wanted to go there, but she didn't have beautiful dress. Oh God, I don't have dress. Then a fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful ones. Then Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Nah, ini adalah salah satu cerita pendek tentang Cinderella, di mana kita bisa memecah atau memisah-misah bagian-bagiannya. Nah, pada bagian pertama atau paragraf pertama, ini adalah orientation atau pembuka. Pada paragraf kedua, ini adalah complication, puncak daripada masalah. Dan yang paragraf ketiga adalah resolution atau solusi. Nah, sedangkan once upon time yang bergaris bawah ini adalah disebut dengan adverb of time, yaitu kata keterangan waktu yang sangat lampau. Kemudian ada Cinderella, her stepmother, stepsister, prince, itu adalah specific character, ada tokohnya. Dan selanjutnya ada kata then di sini ya. Then di sini adalah sebagai conjunction, penghubung, seperti itu. And now, answer in the comment. Coba, ini jawab di kolom komentar ya. What is fable? Apa itu fabel? Silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, thanks. Enjoy your day. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu belajar dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share agar tidak ketinggalan ilmu-ilmu terbaru selanjutnya. Thank you.